Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwifa Ruzi Aljaria dengan NIM 123490016 dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas praktikum pneumatik dan hidrolik, yang dimana tugas tersebut membuat video mengenai apa yang telah dilakukan saat praktikum pneumatik dan hidrolik di laboratorium kemarin saat pertemuan. Baiklah, pada modul kedua ini kita membahas mengenai pengoperasian dasar silinder single acting dan double acting. Bisa dilihat gambarnya, ini merupakan single acting dan ini double acting. Langsung saja kita masuk. Sebelum kita melakukan praktikum, tentunya kita ada tujuan dari praktikum tersebut. Tujuannya yaitu yang pertama, memahami prinsip kerja silinder, pneumatik dan single acting dan double acting. Yang kedua, mengetahui kondisi dan aplikasi yang tepat untuk pengetahuan silinder, single acting dan double acting. Yang ketiga, mempelajari cara mengoperasikan dan menghubungkan aktuator pneumatik dengan PLC sebagai sistem kendali. Lalu, mungkin kita mempertanyakan, apa sih itu silinder single dan double acting? Lalu, kapan sih sebaiknya digunakan silinder single acting tersebut dan kapan digunakan double actingnya? Lalu, gimana sih cara mengoperasikan silinder single dan double acting ini? Lalu yang terakhir, mungkin pertanyaannya yaitu bagaimana dan dengan cara apa menghubungkan pneumatik ke PLC. Langsung saja kita jawab di sini. Di sini terdapat gambar yang dimana itu silinder single acting. Bisa dilihat, ini gambar single acting silindernya. Di sini ada pressure port, sini ada pistonnya, lalu sini juga sama pressure port, lalu sini mount, sini piston, sini spring seperti per, lalu ini piston rodnya. Nah, di sini juga lebih jelasnya. Lalu silinder single acting adalah aktuator pneumatik yang hanya bekerja dengan satu port udara bertekanan. Gerakan maju atau keluar piston dilakukan oleh tekanan udara atau yang disebut dengan push type. Lalu gerakan balik atau mundur dikembalikan oleh pegas atau beban luar atau pull type. Ciri utamanya yang pertama, lebih sederhana dan hemat udara dibanding double acting. Lalu yang kedua, hanya menghasilkan gaya penuh saat maju atau mundur yang didorong udara, sedangkan saat balik oleh pegas lebih lemah. Lalu banyak digunakan untuk penjepit, penekan atau mekanisme ejektor. Lalu yang kedua, silinder double acting. Nah, di sini ada gambar double acting silinder. Di sini ada pressure in, ada pressure out. Lalu di sini extension stroke-nya. Ini. Di sini pistonnya, di sini barrelnya, sini piston rodnya, sini rod end portnya, tie rod, cap end port. Lalu silinder double acting adalah aktuator pneumatik yang punya dua port udara bertekanan. Gerakan maju atau keluar piston dilakukan oleh udara bertekanan. Gerakan balik atau mundurnya piston juga dilakukan oleh udara bertekanan, bukan pegas. Ciri utamanya, gaya dorong kuat di kedua arah atau maju dan mundur. Yang kedua, gerakan lebih stabil, cepat dan bisa diatur. Yang ketiga, konsumsi udara lebih banyak dibanding single acting. Dan yang terakhir, cocok untuk aplikasi yang butuh gerakan bolak-balik terus-menerus. Misalnya silinder penggerak mekanik, pintu otomatis atau sistem handling material. Lalu kapan sih digunain single acting tersebut dan kapan juga sih digunain double acting tersebut? Lalu di sini ada gambar saat praktikum kemarin dipertanyakan sama Aspra, ini merupakan single atau double. Di sini ada beberapa gambar yang merupakan contoh dari single atau double acting. Di sini seperti arm robot,
sebelumnya kita baca terlebih dahulu atau kita jelasin kapan sih digunakan single acting, double acting ini. Jika pada single acting digunakan pada aplikasi yang hanya membutuhkan gerakan satu arah kerja dengan dorongan udara bertekanan, sementara gerakan baliknya dibantu oleh pegas atau beban eksternal. Silinder ini cocok untuk mekanisme sederhana yang tidak memerlukan gaya bebas secara terus-menerus, seperti pada clamping, ejecting, positioning, atau lifting ringan. Lalu pada double acting dipakai ketika sistem membutuhkan gerakan bolak-balik yang sama kuat dari kedua arah, karena udara bertekanan digunakan baik untuk mendorong maupun menarik piston. Jenis ini sering diaplikasikan pada proses industri yang memerlukan kontrol gerakan yang berulang, stabil dan bertenaga, misalnya dalam handling material, pintu otomatis, mesin packaging, crusher, dan sistem robotik pick and place. Nah, seperti ini gambarnya. Single atau silinder single acting itu digunakan pada aplikasi yang membutuhkan hanya membutuhkan gerakan satu arah. Jadi jika single itu hanya satu arah, sementara gerakan baliknya itu dibantu oleh pegas atau beban eksternal. Sedangkan double acting itu dia gerakannya enggak satu arah saja, tetapi dia bolak-balik yang sama kuat di kedua arahnya. Nah, pada single acting ini karena hanya bekerja aktif di satu arah, silinder single acting lebih sederhana dari segi konstruksi maupun kontrolnya. Umumnya digunakan untuk mekanisme yang tidak membutuhkan tenaga besar dan berulang. Kayak contohnya tadi, kayak clamping atau penjempitan benda kerja, lalu ejecting, mendorong benda keluar dari cetakan, seperti yang ada contoh di toko. Itu dia hanya mendorong benda keluar dari cetakan saja, jadi dia hanya satu arah saja. Lalu lifting ringan ini mengangkat beban yang relatif kecil. Kelebihan dari single acting ini ialah dia hemat energi, lebih hemat energinya, karena hanya memerlukan suplai fluida saat mendorong saja. Namun kekurangannya terletak pada keterbatasan gaya dan panjang langkah kerja. Lalu sedangkan pada single double acting itu memanfaatkan fluida bertekanan untuk menggerakkan piston kedua arah. Kan double acting tadi dia itu arahnya itu dua atau bolak-balik, jadi dia itu memanfaatkan fluida bertekanan menggerakkan pistonnya itu kedua arah, baik maju ataupun mundur. Jadi pada silinder ini terdapat dua port yang masing-masing digunakan untuk memasukkan fluida ke sisi depan atau belakang piston. Dengan demikian, gerakan bolak-balik pada double acting ini dapat dilakukan dengan tenaga penuh di kedua arah. Hal ini yang membuat silinder double acting itu jauh lebih fleksibel dan kuat dibandingkan single acting tadi. Silinder jenis ini atau jenis double acting ini sangat sesuai digunakan pada sistem industri. Kenapa? Karena dia membutuhkan gerakan berulang, stabil, dan bertenaga. Contoh aplikasinya adalah pada handling material atau memindahkan atau mengatur benda kerja di lini produksi, lalu pintu otomatis, mesin packaging atau pengepakan barang, lalu crusher atau alat penghancur seperti ini, yang biasanya ada kayak menghancurkan botol-botol atau menghancurkan apapun itu. Lalu di sini juga sistem robotic pick and place yang digunakan untuk memindahkan komponen dari satu titik ke titik lain secara otomatis. Keunggulan utama dari double acting ini yaitu adalah kemampuan menghasilkan gaya yang besar pada dua arah dan cocok untuk penggunaan terus-menerus. Namun dibandingkan dengan single acting tadi, sistem ini membutuhkan kontrol yang lebih kompleks serta konsumsi energi yang lebih banyak. Mengapa lebih banyak? Karena supply diperlukan untuk kedua arah gerakan piston, beda dengan single acting yang hanya satu arah tadi. Lalu bagaimana sih cara pengoperasian pada single action dan double action? Di sini terdapat gambarannya. Saya akan menjelaskan single action.
action terlebih dahulu. Di sini single cylinder acting bekerja dengan prinsip bahwa udara bertekanan hanya digunakan untuk menggerakkan piston ke satu arah, biasanya keluar atau maju. Pada silinder ini terdapat satu port tempat masuknya udara bertekanan. Saat udara masuk, piston terdorong keluar dengan gaya penuh sesuai tekanan yang diberikan. Setelah udara dihentikan, piston tidak lagi didorong oleh tekanan udara. Untuk mengembalikan piston ke titik semula atau ke posisi semula digunakan pegas internal yang terpasang di dalam silinder tersebut, atau dalam beberapa aplikasi dapat juga memanfaatkan beban eksternal. Dengan mekanisme ini, silinder single acting hanya menghasilkan gaya aktif pada satu sisi saja, yaitu saat maju atau mundur. Intinya hanya satu. Gerakan baliknya tidak sekuat dengan dorongan utama karena hanya mengendalikan pegas atau beban. Lalu kelebihan dari sistem ini ialah single acting ini dia hanya sederhana, hemat energi dan murah karena hanya membutuhkan satu port saja dan tidak memerlukan kontrol yang rumit. Namun keterbatasannya adalah hanya bisa bekerja pada satu arah gaya penuh dan umumnya memiliki jarak langkah yang lebih pendek. Karena itu, silinder single acting cocok digunakan pada aplikasi sederhana saja seperti yang sebelumnya tadi, seperti clamping dan lain-lain. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian double action atau double acting ini. Di sini ada double acting aktuatornya, solenoid, valve-nya, valve 1, valve 2, lalu supply-nya. Double action, udara bertekanan dialirkan secara bergantian ke dua port. Jika udara masuk ke port depan, piston terdorong maju. Jika udara masuk ke port belakang, piston terdorong mundur. Dengan begitu, silinder mampu menghasilkan gaya penuh pada kedua arah. Nah, silinder double action ini dirancang untuk menghasilkan gaya penuh di kedua arah gerakan piston, baik maju maupun mundur. Silinder ini memiliki dua port, satu sisi depan dan satu di sisi belakang piston. Udara bertekanan dialirkan secara bergantian ke kedua port tersebut. Ketika udara masuk ke port belakang, piston terdorong ke arah maju atau keluar dan sebaliknya. Mekanisme ini, gerakan bolak-balik dapat dilakukan dengan arah mundur atau kembali masuk. Dengan penjelasan itu, gerakan bolak-balik dapat dilakukan dengan tenaga penuh di kedua arah. Hal ini membuat silinder double action jauh lebih kuat. Kesimpulan dari cara pengoperasian ini, single acting hanya menghasilkan gaya penuh pada satu arah, kembali dengan pegas atau beban. Lalu pada double action menghasilkan gaya penuh pada dua arah, cocok untuk aplikasi industri yang berat, berulang, dan presisi. Lalu ini pneumatik ke PLC. Nah, di sini ada sisi kiri, sisi kanan rangkaiannya. Pada sistem ini, rangkaian pneumatik dikendalikan oleh sinyal listrik dari PLC melalui tombol tekan atau push button, relay, dan solenoid. Tujuannya ialah agar pergerakan silinder pneumatik dapat dikontrol secara otomatis dengan logika sederhana. Ini yang bagian sini saya akan menjelaskan. Ketika tombol PB ditekan dan diberi arus listrik plus 24 volt, coil relay atau K1 ini aktif sehingga menghubungkan arusnya ke solenoid ini, Y. Lalu solenoid ini menggerakkan katup 3/2 sehingga udara masuk ke silinder mendorong piston keluar. Akibatnya, jalur udara bertekanan dari kompresor terbuka dan masuk ke dalam silinder. Tekanan udara ini mendorong piston keluar dengan gaya penuh pada tahap ini.
Silinder bekerja maju sesuai fungsinya, misalnya untuk mendorong atau menjepit benda kerja. Lalu ini bagian kanan saat tombol dilepas. Ketika tombol dilepas, arus terputus, solenoid mati, katup kembali ke posisi semula dengan pegas. Udara keluar melalui port exhaust dan piston kembali ke posisi awal karena silinder. Nah, di sini selanjutnya ladder PLC. Di sini ada rangkaian ladder PLC. Di sini program ladder ini terdapat PB on atau yang di sini PB on. Lalu dan off. Ini off-nya untuk menghidupkan dan mematikan sistem pneumatik secara sederhana. Hanya untuk memberikan output pada valve supaya bisa membuka jalur udara ke silinder pneumatik. Komponen atau alamatnya di sini menggunakan 0.00 sebagai PB on-nya atau kontak normali atau open. Tombol start ketika ditekan menjadi kontak tertutup, dia bernilai true. Lalu di sini PB off, tombol stop dalam keadaan normal tertutup sehingga aliran bisa lewat ketika ditekan kontak terbuka atau menghentikan aliran. Lalu di sini ada Q100.00 atau coil, dia keluaran PLC yang memberi sinyal, misalnya tadi 24 volt ke solenoid katup pneumatik. Fungsi tiap komponen ini, kalau PB on itu untuk mengaktifkan sistem sementara tombol ditekan. Lalu untuk off, PB off ini digunakan untuk mematikan sistem saat ditekan sebagai tombol stop. Lalu kontak Q 100.00 itu untuk menjaga latch agar output tetap aktif meskipun PB on sudah dilepaskan. Lalu coil Q200.00 memberi sinyal ke solenoid valve sehingga udara menyalur ke silinder. Di sini ini rangkaian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu di sini kita saat praktikum kemarin kita membuat rangkaian ini pada PLC. Nah, seperti ini. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya saat praktikum kemarin yang dimulai dengan file, lalu new, lalu kita menentukan device type-nya. Device type ini dia tergantung type yang kita pilih. Nah, yang hitam ini menyesuaikan, jadi dia tergantung type yang kita gunakan. Lalu kita membuat rangkaiannya. Nah, rangkaian saya ini 0.09. Nah, berarti dia disambungkan di 0.09. Nah, di sini. Ini sebagai input. Nah, mengapa di sininya sebelum titik ini 0? Karena saya menggunakan channel yang 0 ini. Jadi 0 ini batasnya itu dari garis hitam yang tebal ini. Jika dia sudah menggunakan 00 ini, maka dia bukan 0.00, tetapi 1.00. Begitupun pada PB off, saya menggunakan 0.10 di sini. Lalu outputnya di sini saya menggunakan yaitu 100.07 sebagai LED. Nah, di sini sudah benar, tetapi harus diperhatikan. Di sini kan banyak kom-komnya, beda dengan yang sebelumnya tadi. Nah, jika kita menggunakan channel ini, tadi saya menggunakan 07, maka saya komnya itu yang di lingkup batas 07 ini. Jika saya menggunakan 02, maka saya menjolokkannya ke kom tersebut. Jika saya menggunakan 01, maka kom ini. Jangan sampai salah, jika kita menyolokkan kom ini tetapi kita di 07 itu, maka tidak bisa. Lalu nah, di sini juga sama 07. Setelah membuat rangkaiannya di softwarenya dan di PLC-nya sudah kita membuat rangkaiannya seperti ini. Ini hasil saat praktikum saya kemarin. Maka jika PLC-nya itu, nah, ini valve-nya. Saya akan menjelaskannya setelah ini. Nah, jika sudah membuat rangkaian seperti ini,
kita untuk menjalankannya itu Ctrl W, Ctrl W sini, VLC Work Online sini, ini hanya tapi tidak dinyalakan, lalu klik kanan force on, lalu udah, kita lanjut ke sini. Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu di atas ini yaitu sebagai input, lalu di bawah ini sebagai output. Kita tetap memperhatikan yang kata saya tadi sebelumnya nih, ini ada jalur untuk kom-komnya, ini hasil rangkaiannya, ini setelah dirangkai semuanya, lalu ini valve. Nah di sini P. Nah di sini ada nah di sini dia itu di valve ini kan ada P sama. Nah, jika P itu sebagai inputan, normalnya jika tidak ada inputannya akan tersambung ke A. Jika kompresornya tidak dihidupin akan ke belakang. Dari rangkaian ini, dari P tadi akan pindah ke saluran B. Dia akan mendorong. Kalau dimatikan, dia akan kembali ke A. Nah, yang ini tadi. Ini ada P, lalu ini B, ini A. Sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.